Halo, 3. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Akbarani Mustariansyah. Dengan adanya waktu dan kesempatan pada kali ini, saya akan mempresentasikan tentang UAS dari mata kuliah Bisnis Big Data kelas MJ 808 dengan dari jurusan ST.MT adalah materinya. Yang pertama adalah jelaskan tahapan-tahapan pengelolaan big data dalam dunia bisnis sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tahapan pengolahan big data dalam bisnis. Yang pertama adalah yang harus dilakukan identifikasi tujuan bisnis, yaitu menentukan permasalahan atau kebutuhan spesifik perusahaan. Kemudian menyusun target strategis yang ingin dicapai dengan big data, misalnya meningkatkan kepuasan pelanggan kah atau mengurangi biaya operasional dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data collection. Itu mengambil data dari berbagai sumber, ada dua sumber ya, ada data internal dan data eksternal. Untuk data internal misalnya biasanya adalah transaksi penjualan, data pelanggan, atau log dari sistem yang kita punya sendiri. Untuk data eksternal berasal dari media sosial seperti website, IoT, atau data publik. Kemudian menggunakan metode streaming, maksudnya dari streaming adalah real time, bisa batch secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan data, yaitu menyimpan data dalam sistem yang scalable dan efisien, seperti data warehouse dan data lake. Kemudian memilih platform penyimpanan seperti cloud atau on-premise. Yang keempat adalah pembersihan dan transformasi data. Dapat dilakukan dengan menghapus data-data yang double atau duplikasi, menghilangkan data yang tidak relevan, kemudian bisa menangani data yang hilang dan mengubah format data agar seragam dan dapat diulang. Kemudian yang kelima adalah menganalisis data. Menganalisis data dapat menggunakan metode statistik, machine learning, atau bisa menggunakan dengan AI. Analisis deskriptif itu melihat pola trennya yang sedang terjadi. Kemudian analisis prediktif, yaitu memprediksi perilaku atau kejadian yang akan terjadi di masa depan. Analisis preskriptif memberikan rekomendasi keputusan. Kemudian yang terakhir, yang nomor 6 adalah visualisasi data, yaitu menyajikannya analisis dalam bentuk dashboard, grafik dan laporan, dan memudahkan bagi pembaca data untuk mengerti apa yang dimaksud dari data yang disajikan. Dia memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan berbasis data. Dia untuk yang nomor 7 bisa mengambil keputusan dan implementasi. Hasil dari analitik digunakan untuk mendukung keputusan strategis seperti penyesuaian strategi pemasaran, optimalisasi rantai pasok, dan personalisasi penawaran khusus untuk pelanggan. Yang nomor 8 adalah evaluasi dan penyempurnaan. Di dalam tahap ini, melakukan mengukur efektivitas dari keputusan yang diambil, menyesuaikan kembali proses atau model analitik berdasarkan hasil nyata, dan terakhir adalah continuous improvement atau siklus perbaikan yang berkelanjutan.
Manfaatnya untuk perusahaan adalah efisiensi operasional meningkat. Jadi dengan meningkatnya efisiensi, maka perusahaan pun mendapatkan profit yang lebih. Kemudian pengalaman pelanggan lebih baik. Lalu keputusan berbasis data, jadi keputusannya akurat dan tidak berdasarkan subjektif semata. Kemudian bisa inovasi produk dan layanan lebih. Kemudian soal nomor 2, jelaskan tahapan output pengolahan big data menjadi decision support system atau strategy formulation. Tahapan output big data menuju decision support system atau DSS ada beberapa poin. Yang pertama adalah data insight generation atau pembentukan wawasan. Hasil analisis big data diolah menjadi temuan penting. Misalnya pelanggan usia 25-34 sering membeli saat ada promosi saja. Insight ini bersifat actionable, bisa langsung ditindaklanjuti oleh manajer atau pimpinan, yaitu dengan jika ingin pelanggan usia tersebut membeli, berarti harus sering diadakan promosi. Yang nomor 2 adalah knowledge discovery, yaitu penggabungan berbagai insight untuk membentuk pengetahuan yang utuh, misal relasi antara perilaku konsumen, waktu pembelian, dan jenis produk. Tahap ini menjadi fondasi untuk memahami sistem dan dinamika pasar. Yang ketiga adalah DSS, Decision Support System. Insight dan pengetahuan disusun dalam sistem pendukung keputusan berbasis teknologi. Komponen DSS meliputi database, berbasis data analitik, kemudian ada model based algoritma, prediksi, dan simulasi. Kemudian ada user interface, berisi dashboard interaktif yang bisa dipakai untuk manajer atau eksekutif. Fungsi dari DSS memberikan saran dan simulasi keputusan yang optimal. Yang keempat adalah skenario planning dan analysis. Menggunakan DSS untuk memprediksi dampak dari berbagai skenario, misalnya kenaikan harga, promosi, atau tren yang ada di pasar. Menguji strategi sebelum diterapkan di dunia nyata membantu manajemen melihat risiko peluang dan berbagai isu. Yang kelima adalah strategi formulation. Berdasarkan output DSS, susun strategi bisnis, yaitu pemasaran berbasis segmentasi pelanggan, strategi produksi berbasis permintaan, dan strategi pelayanan berbasis perilaku pengguna. Strategi ini lebih akurat, relevan, dan berbasis dengan bukti. Yang keenam adalah feedback loop dan execution. Strategi yang dijalankan dan hasilnya dimonitor melalui sistem big data. Umpan balik lalu digunakan untuk mengkalibrasi model analitik yang menyempurnakan strategi, lalu dilanjutkan dengan continuous improvement yang berkelanjutan. Jadi kesimpulannya adalah big data bukan hanya mengumpulkan data, tapi mengubahnya menjadi sumber nilai yang strategis. Berikut ini adalah bagian secara singkatnya, yaitu insight, pengetahuan, DSS, kemudian aksi. Kemudian ada soal nomor 3, jelaskan keterkaitan digital transformation dengan big data, serta manfaat yang diperoleh perusahaan dengan integrasi kedua aspek tersebut. Berikut ini adalah keterkaitan digital transformasi dengan big data. Digital transformation atau perubahan transformasi digital merupakan proses di mana strategi perusahaan mengadopsi teknologi digital untuk mengubah cara mereka beroperasi. Dalam konteks ini, big data menjadi elemen kunci yang didukung transformasi digital, karena dalam jumlah yang besar adalah bahan baku utama untuk menggerakkan perubahan digital yang berbasis informasi dan analisis. Big data menyediakan informasi yang luas, cepat, dan bervariasi yang tidak bisa dikelola dengan metode tradisional. Sementara itu, transformasi digital memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen, efisiensi operasional, dan tren pasar yang semuanya
bisa digali dari pengolahan big data. Oleh karena itu, big data dan transformasi digital saling berkaitan erat dan bersifat saling memperkuat. Data memberikan dasar bagi transformasi digital yang cerdas dan tepat sasaran, sedangkan transformasi digital membuka akses yang lebih luas dan cepat terhadap data dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber. Nah, berikut adalah manfaat terintegrasinya big data dan digital transformation bagi perusahaan. Yang pertama, dapat mengambil keputusan cepat akurat karena berbasis dengan data dan berbasis dengan analisa data. Jadi keputusannya yang diambil lebih cepat dan akurat. Kedua adalah meningkatkan pengalaman pelanggan karena kita data dari apa yang pelanggan suka dan apa pelanggan yang inginkan. Kita bisa meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga adalah efisiensi operasional yang lebih baik. Yang keempat adalah inovasi layanan. Dan kelima adalah memitigasi risiko dan deteksi masalah lebih dini. Dan keenam, keunggulan kompetitif di era digital. Integrasi antara big data dan digital transformation bukan hanya sekedar mengadopsi teknologi, tetapi merupakan langkah strategis untuk mengubah budaya kerja, meningkatkan kapabilitas analitik, dan menciptakan nilai bisnis baru. Perusahaan yang memanfaatkan keduanya secara sinergis akan lebih siap menghadapi disrupsi dan berkembang berkelanjutan di era digital. Yang keempat adalah carilah dari sumber online, contoh suatu institusi atau company yang menampilkan visualisasi data yang diakses secara umum, jelaskan, dan outcome dari tunjuk. Untuk ke soal nomor 4, saya menggunakan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Di dalam website tersebut terdapat banyak sekali data, visualisasi data kependudukan, tingkat masyarakat layanan dukcapil, ada peta klasifikasi dan peta di setiap daerahnya. Yang saya ambil adalah angka perkawinan di dalam satu daerah tertentu. Bisa dilihat untuk angka perkawinan di sini saya memilih Provinsi Jawa Timur khususnya di kota Surabaya. Di kota Surabaya terdapat 2.287 angka perkawinan tiap tahun tercatat dari 2023 hingga 2024 bulan Juni. Rata-rata usia perkawinan untuk laki-laki ada di umur 30 tahun dan untuk umur wanita di umur 27 tahun. Angka ini cukup sedikit untuk menyumbang besarnya jumlah perkawinan di dalam suatu provinsi. Kota Surabaya hanya menyumbang 6% dari kota dari seluruh jumlah perkawinan yang ada di Jawa Timur. Oke, bisa kita lihat dalam bentuk narasi, bisa dilihat di di tabel tadi bahwa di Jawa Timur, Surabaya perkawinan sudah dalam 1 tahun antara Juni sampai 2024 sebesar 287 yang mana rata-rata usia pria yang menikah 30, perempuan 27, angka perkawinan umum sebesar 1, lalu angka perkawinan kasar sebesar 0,8. Dalam lingkup Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya menyumbang hanya perkawinan sebesar 6,37%. Lalu apakah hasil pengolahan big data dari menjadi tampil data yang representatif dapat digunakan untuk keputusan yang penting dalam bisnis? Jawabannya adalah bisa. Saya berikan dua contoh bisnis yang sangat erat kaitannya dengan angka perkawinan pada suatu daerah, yaitu bisnis vendor wedding dan bisnis properti perumahan. Pertama adalah dampak angka perkawinan terhadap bisnis wedding venue.
Dengan semakin banyaknya angka perkawinan, maka dibutuhkan jasa wedding vendor yang mencakup berbagai jasa dan produk seperti ada WO, ada MUA, fotografi, dekorasi, kemudian catering, lalu venue, baju pengantin, undangan, dan souvenir. Di sini kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi angka perkawinan, maka permintaan terhadap jasa wedding vendor semakin meningkat. Pasangan yang menikah hampir selalu membutuhkan layanan ini, sangat jarang yang tidak membutuhkan. Bisa dalam bentuk skala kecil maupun dalam skala besar. Dan perkawinan seperti konsep intimate wedding atau pernikahan adat juga memengaruhi jenis vendor yang diminati. Puncak musim pernikahan biasanya adalah setelah Ramadan atau bulan-bulan tertentu yang dianggap baik tanggalnya oleh masyarakat sekitar. Ini adalah momentum di mana bisnis ini sangat sangat dibutuhkan ketika dalam satu daerah angka pernikahannya cukup tinggi. Kemudian untuk bisnis properti, semakin banyak pasangan yang menikah cenderung memulai hidup baru dan akan segera mencari tempat tinggal yang baru. Ya, jadi semakin tinggi angka pernikahan akan mendorong permintaan rumah tinggal, baik dalam rumah tapak, apartemen, atau rumah subsidi. Biasanya perusahaan atau pengembang properti menargetkan pasangan muda sebagai segmen potensial dengan menawarkan hunian pertama yang terjangkau atau fleksibel dari segi cicilan. Maka pemerintah seperti KPR subsidi untuk milenial juga menyasar pasangan baru sebagai prioritas utama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.